Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agi Munawar dari kelas Manajemen Reguler B. Nah, dalam video kali ini kita akan kembali membahas mengenai analisis kelayakan bisnis, di mana pada sebelumnya kita sudah membahas mengenai beberapa alat analisis kelayakan bisnis, yaitu yang pertama mengenai payback period, yang kedua mengenai average rate of return, net present value, serta internal rate of return. Nah, selanjutnya kita akan membahas kembali mengenai alat-alat analisis kelayakan bisnis yang lainnya, yaitu yang pertama mengenai Profitability Index atau PI, yang kedua Break-Even Point atau BP, yang ketiga Profitability Ratio atau PR, dan yang keempat yaitu Benefit Cost Ratio atau BC. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas dan mengerjakan pengaplikasiannya secara satu persatu sehingga lebih jelas. Nah, untuk yang pertama yang akan kita bahas itu mengenai Profitability Index atau PI. Nah, Profitability Index atau PI ini merupakan cara menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Nah, di mana pada nilai PI tersebut jika lebih dari 1 baru dikatakan layak. Nah, semakin besar PI maka investasi makin layak. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya pada Excel. Nah, untuk PI atau Profitability Index ini kita masih menggunakan dengan soal yang sama, yaitu mengenai kelayakan mesin A dan B yang akan kita pilih, di mana detail-detail keterangan pada mesin A dan mesin B pun masih sama, yaitu investasi mesin A 28 juta, mesin B 32 juta. Nah, langsung saja kita ke pengaplikasiannya. Nah, untuk mencari Profitability Index ini kita memerlukan, yaitu sesuai dengan rumusnya, kita mencari total present value dan nilai investasi. Nah, karena untuk perhitungan ini, untuk cash inflow discount factor present value pada mesin A dan mesin B ini sudah kita kerjakan atau sudah kita hitung pada analisis sebelumnya. Jadi kita bisa langsung ambil data tersebut dari analisis sebelumnya. Nah, untuk analisis ini kita bisa ambil data cash inflow discount factor serta present value dari bagian net present value pada analisis sebelumnya. Nah, karena sudah terdapat data, kita bisa jumlahkan, enter. Mesin B pun juga sama. Nah, untuk mengingat kembali bahwa present value ini diambil atau didapat dari perkalian cash flow dikali dengan diskon factor. Nah, ini pun sama, present value dikali perkalian dari cash flow dikali dengan diskon factor, maka menghasilkan present value. Nah, kita jumlahkan. Nah, di sini juga terdapat tingkat bunga. Nah, di mana tingkat bunga ini diambil dari ketetapan Bank Indonesia, di mana biasanya dalam perbankan itu terdapat rentang bunga yang disetujui misalnya atau dari 5 sampai 18. Nah, setelah kita mendapat dari nilai total present value dan nilai investasinya, langsung kita bisa hitung dari nilai profitability index-nya. Nah, caranya kita ikuti sesuai dengan rumus, yaitu nilai aliran masuk dibagi dengan nilai investasi. Untuk nilai aliran masuk kita ambil dari total present value dibagi dengan nilai investasi. Nah, maka nilai profitability index pada mesin A yaitu 1,71. Untuk yang kedua yaitu profitability mesin B sama dengan nilai aliran masuk atau total present value dibagi dengan nilai investasi. Enter. Untuk profitability index bagian mesin B yaitu 1,27. Nah, sesuai dengan keterangan, jika PI lebih dari 1, maka investasi tersebut dapat dijalankan atau layak, begitupun sebaliknya. Nah, karena nilai profitability index dari kedua mesin tersebut lebih dari 1, maka dapat dikatakan layak. Namun, di sini kita akan mencari dari mesin manakah yang lebih layak antara mesin A dan B. Nah, maka kita akan ambil dari nilai yang lebih tinggi, yaitu kita ambil di profitability index yang mesin A yaitu 1,71 karena lebih tinggi nilainya dari mesin B. Nah,
itu merupakan penghitungan dari profitability index. Nah, selanjutnya kita yang kedua yaitu mengenai break even point. Nah, untuk break even point merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total revenue sama dengan total cost. Nah, untuk total revenue yaitu pendapatan total lah. Dan untuk total cost yaitu biaya produksinya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa break-even point tersebut merupakan posisi perusahaan saat tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian. Nah, langsung saja kita ke pengaplikasiannya. Di sini sudah terdapat contoh soal yang sudah dibuat, di mana dapat diketahui dalam contoh soal tersebut dapat diketahui yaitu jumlah produk, jumlah 20.000, harga jual per unit 250, biaya tetap 2 juta, total biaya variabel 2.500.000, biaya variabel per unit 125. Nah, di sini kita akan mencari untuk total penjualannya. Nah, caranya kita mengalihkan harga jual per unit dikali dengan jumlah produk. Nah, maka total penjualan 5 juta. Selanjutnya kita setelah mengetahui total penjualannya, kita mencari biaya variabel dibanding penjualan. Caranya, karena di sini biaya variabel dibanding penjualan, karena kita membagikan total biaya variabel dibagi dengan total penjualan. Kasihnya 0,50. Nah, setelah selesai, kita langsung mencari BP atau break even point dalam unit. Nah, caranya kita bisa lihat sesuai dengan rumus di atas ini, itu sama dengan fixed cost atau biaya tetap dibagi dalam kurung price per unit atau harga jual per unit dikurangi dengan variable cost per unit. Nah, total biaya variabel per unit tutup kurung sama dengan. Nah, maka nilai break even point dalam unit yaitu 16. Nah, artinya perusahaan tidak mengalami keuntungan atau kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan ketika mencapai 6.000. Nah, jika perusahaan menghasilkan lebih dari 16.000 seperti 16.100 dan lainnya, maka perusahaan mengalami keuntungan. Begitupun sebaliknya, jika kurang dari menghasilkan unit kurang dari 16.000 maka mengalami kerugian. Nah, setelah selesai kita mengetahui break even point dalam unit, selanjutnya kita mencari break even point dalam rupiah. Nah, caranya kita bisa lihat dalam rumus di atas. BP dalam rupiah sama dengan yaitu fixed cost, biaya tetap dibagi dengan kurung buka, yaitu 1 kurangi variable cost per unit, biaya variabel per unit dibagi dengan price per unit atau harga jual per unit dalam tutup kurung. Nah, maka jumlah break even point dalam rupiah yaitu 4 juta rupiah. Artinya perusahaan tidak mengalami keuntungan atau kerugian pada saat pendapatan yang dihasilkan mencapai 4 juta. Nah, jika perusahaan mendapat pendapatan lebih dari 4 juta maka mengalami keuntungan. Begitupun sebaliknya, jika kurang dari 4 juta maka mengalami kerugian. Nah, itu merupakan pembahasan mengenai break even point dalam perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai profitability ratio. Nah, profitability ratio atau PR digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan atau manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Nah, dalam profitability ratio ini terdapat beberapa analisis juga di dalamnya yang harus dihitung, diantaranya yaitu profit margin atau PM, earning power, return of investment, dan rentabilitas modal sendiri. Nah, langsung saja kita pembahasannya. Dalam profitability ratio atau PR, pembahasan yang pertama mengenai yaitu profit margin atau PM. Nah, profit margin sendiri merupakan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan produk setelah semua biaya operasional bisnis dikurangi, menggambarkan persentase penjualan yang merupakan keuntungan. Nah, kita akan mencari
presentasi yang menggambarkan penjualan yang merupakan keuntungan. Nah, dalam profit margin ini atau PM ini sudah terdapat soal yang sudah kita buat. Nah, di mana dalam soal tersebut dapat diketahui yaitu net operating income-nya berjumlah 4 juta dan net sales-nya 24 juta yang akan dikalikan dengan 100%. Nah, cara mencarinya yaitu profit margin sesuai dengan rumus di atas itu NOI atau NOI tersebut bisa dibilang net operating income atau laba bersih, dan NS ini net sales atau penjualan. Nah, net operating income atau laba bersih dibagi dengan kurung buka net operating income atau laba bersih dibagi dengan net sales atau penjualan bersih kurung dikali dengan 100%. Nah, maka profit margin tersebut bernilai yaitu 16,70%. Nah, artinya perusahaan memiliki pendapatan sebesar 16,7% dari setiap jumlah penjualan bersihnya, di mana pendapatan tersebut yaitu berjumlah 4 juta. Nah, untuk selanjutnya yaitu dalam profitability ratio yang nomor 2 yaitu mengenai earning power. Nah, earning power sendiri merupakan kemampuan untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat besar kecilnya dalam menghasilkan laba. Nah, jadi kita akan mengetahui efisiensi perusahaan dengan menghitung earning power ini dalam menghasilkan laba. Nah, dalam earning power ini sudah terdapat contoh soal di mana dalam contoh soal tersebut dapat diketahui bahwa net operating income atau laba bersihnya berjumlah 4 juta dan total aset atau hanya itu 15 juta. Nah, cara menghitungnya yaitu sama dengan kurung buka yaitu NOI atau net operating income atau laba bersih dibagi dengan TA atau total aset dalam kurung. Nah, dikalikan 100%. Nah, maka earning power-nya bernilai yaitu atau berjumlah 26,7%. Nah, artinya dalam earning power ini semakin besar nilai EP-nya maka semakin baik atau semakin efisien dalam menghasilkan keuntungan. Nah, yang ketiga yaitu mengenai yang dibahas mengenai dalam profitability ratio, yaitu yang ketiga return of investment atau ROI. Nah, ROI sendiri adalah besar persen profit yang bisa didapat dari total jumlah aset investasi. Nah, di sini sudah terdapat contoh soal di mana dapat diketahui dari soal tersebut yaitu net operating income 4 juta, total investment atau total investasinya 12 juta. Dan di sini terdapat jika COC atau cost of capitalnya sebesar 20% atau cost of capital itu biaya modal. Nah, cara menghitung dari rate of investment tersebut yaitu sama dengan membuka net operating income atau laba bersih dibagi dengan TI atau total investment. Nah, dikalikan dengan 100. Nah, maka rate of investment tersebut bernilai yaitu 33,3%. Nah, karena rate of investment atau besar persen profit yang didapat tersebut lebih besar dari cost of capital, maka dapat dikatakan layak. Nah, untuk menuliskan keterangan tersebut dari ROI tersebut dapat ditulis secara manual ataupun menggunakan rumus if. Nah, jika menggunakan rumus if caranya if jika nilai rate of investment tersebut lebih besar dari cost of capital, maka dikatakan layak. Jika tidak, maka keterangannya tidak layak. Nah, maka akan drastis secara otomatis jika
secara layak jika rate of investment tersebut lebih besar dari cost of capital. Nah, untuk yang terakhir dari profitability ratio tersebut yaitu nomor 4, rentabilitas modal sendiri. Nah, di sini untuk rentabilitas modal sendiri itu sudah terdapat soal di mana dalam soal tersebut dapat diketahui yaitu net operating income-nya atau laba bersihnya 10 juta, interestnya atau bunga sebesar 5% dan pajak 10%. Nah, serta modal sendirinya yaitu 20 juta. Nah, sebelum kita mencari rentabilitas modal sendiri atau nilainya, kita mencari dulu EAT atau earning after tax atau laba setelah pajak. Nah, caranya sama dengan kita sesuai dengan rumus di samping yaitu net operating income dikurangi dengan kurung buka NOP dikali dengan bunga ditambah laba bersih dikali dengan pajak tutup kurung. Nah, maka untuk EAT atau earning after tax atau laba setelah pajaknya yaitu berjumlah 8.500.000. Nah, setelah kita mengetahui nilai EAT dan modal sendirinya, baru kita bisa mencari nilai rentabilitas modal sendirinya. Nah, rentabilitas modal sendiri yaitu kemampuan perusahaan dalam mengembalikan atau menghasilkan sebuah laba dari sebuah investasi dalam periode tertentu. Nah, kita lihat dulu. Nah, untuk mencari nilai rentabilitas modal sendirinya sama dengan kurung buka EAT atau earning after tax dibagi dengan modal sendiri dikali dengan 100%. Nah, maka nilai rentabilitas untuk modal sendiri yaitu bernilai 42,5%. Nah, itu merupakan contoh penghitungan dari profitability ratio pada analisis kelayakan bisnis. Nah, terus selanjutnya yaitu mengenai benefit cost ratio atau BC. Nah, benefit cost ratio sendiri merupakan suatu perbandingan antara pendapatan dengan total biaya produksi sebuah proyek usaha. Hasil perhitungan menunjukkan berapa keuntungan berlipat yang didapat dari total biaya yang dikeluarkan. Nah, langsung saja kita yang pertama yaitu dalam benefit cost ratio terdapat dua jenis yaitu benefit cost ratio tetap. Untuk yang tetap itu rate-nya atau suku bunga banknya sama setiap tahunnya. Nah, langsung saja. Nah, di sini terdapat suatu contoh soal di mana dalam contoh soal tersebut dapat diketahui yaitu initial investment atau jumlah investasinya 1 miliar, rate-nya yaitu bunga banknya 5%, nilai residunya yaitu 10% dan depresiasinya yaitu selama 30 tahun. Biaya operasionalnya 20 juta dan benefit per tahunnya atau pendapatan atau manfaat per tahunnya 126 juta. Nah, sebelum kita mencari nilai benefit cost ratio-nya, kita mencari dulu total biaya. Caranya sesuai dengan rumus di sini yaitu kurung buka initial investment dikali dengan rate jumlah investasi dikali dengan nilai bunga bank kurung tutup. Nah, ditambah kurung buka initial investment atau nilai investasi dikurangi kali initial investment dikali lagi dengan nilai residu atau nilai sisa. Nah, tutup kurung dibagi dengan depresiasi atau penyusutan ditambah dengan biaya operasional. Nah, maka untuk total biaya dari hal tersebut yaitu 100 juta. Nah, apabila kita sudah mendapatkan nilai total biaya dan benefit per tahunnya, maka kita bisa menjumlahkan atau mencari nilai
benefit cost ratio-nya, yaitu caranya yaitu sama dengan benefit per tahun dibagi dengan total biaya. Nah, maka nilai benefit cost ratio-nya yaitu 1,26. Nah, dalam keterangan ini sudah dikatakan bahwa apabila nilai benefit cost ratio-nya kurang dari 1, maka proyek itu dikatakan tidak ekonomis atau tidak layak. Nah, apabila lebih dari 1 berarti proyek itu fleksibel atau dapat digunakan atau layak. Nah, apabila sama dengan 1 dikatakan proyek itu marginal atau tidak rugi dan tidak untung. Nah, karena di sini lebih dari 1 maka bisa dikatakan fleksibel atau layak. Nah, di sini bisa dituliskan langsung terangannya ataupun bisa menggunakan rumus if. Jika menggunakan rumus if, contohnya jika BC rasio itu kurang dari lebih dari 1, maka dikatakan fleksibel atau layak. Nah, jika nilai benefit cost ratio-nya kurang dari 1, maka dikatakan tidak ekonomis atau tidak layak. Nah, jika tidak keduanya atau sama dengan 1, maka dikatakan dengan marginal. Nah, maka akan terjadi secara otomatis. Di sini dalam keterangan fleksibel karena dalam BC rasio ini nilainya lebih dari 1 yaitu 1,26. Nah, artinya dalam BC rasio 1,26 ini artinya setiap Rp1 yang dikeluarkan oleh perusahaan akan mengantarkan keuntungan sebesar Rp1,26. Maka dapat dikatakan cukup menguntungkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu benefit cost ratio tidak tetap. Nah, berbeda dengan benefit cost ratio tetap, benefit cost ratio tidak tetap ini memiliki bunga bank per tahunnya yang berbeda-beda, di mana pada soal ini terdapat diketahui yaitu tahun pertama bunga banknya 5%, dan kedua 6%, dan yang ketiga 8%. Nah, kita akan menghitung tahun pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk perhitungan tersebut sama dengan benefit cost ratio yang tetap yang pertama tadi, sehingga kita bisa mengkopinya atau menyalinnya tabel penghitungan tersebut pada setiap tahunnya ini. Karena di sini hanya terdapat perbedaan pada nilai bunga banknya saja. Nah, untuk tahun pertama yaitu nilai bunga banknya 5%, maka akan sama yaitu benefit cost ratio-nya 1,26 dan keterangannya fleksibel atau layak. Nah, untuk yang tahun kedua yaitu untuk bunga banknya bernilai 6%. Nah, maka untuk benefit cost ratio-nya yaitu bernilai 1,15. Nah, keterangannya itu sama, masih fleksibel atau layak. Nah, untuk yang ketiga yaitu tahun ketiga nilai bunga banknya itu 8%. Nah, maka untuk benefit cost ratio-nya yaitu 0,97. Nah, keterangannya karena di sini kurang dari 1, maka keterangannya tidak ekonomis atau tidak layak. Nah, itu merupakan perhitungan atau pembahasan mengenai alat-alat kelayakan bisnis dalam analisis kelayakan bisnis. Nah, diharapkan setelah kita mengetahui perhitungan dalam analisis ini, pada saat kita mengambil keputusan sebelum berbisnis, sebaiknya kita menganalisis atau membandingkan dari beberapa proyek atau faktor-faktor yang digunakan dalam bisnis tersebut untuk mengetahui beberapa kemungkinan mengenai efektivitas keuntungan dari analisis tersebut yang lebih layak digunakan. Nah, rupanya mungkin cukup sekian video yang saya berikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.